Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Selamat datang di channel Firdaus Adiksi, channel yang memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat luas perihal adiksi. Teman-teman, kita tentu sering mendengar istilah narkoba, baik itu dari media cetak, televisi, radio, internet, dan lain-lain. Tapi teman-teman, apakah kita sudah mengetahui maksud dari apa itu narkoba? Narkoba itu kepanjangannya adalah narkotika dan bahan atau obat berbahaya lainnya. Narkotika juga sering diistilahkan dengan nafsa. Nafsa kepanjangannya adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nanti akan saya jelaskan pengertian atau definisi dari apa itu narkotika, apa itu psikotropika, apa itu zat adiktif lainnya. Namun ketiganya itu merupakan zat psikoaktif atau zat yang mempengaruhi kondisi mental. Baik teman-teman, yang pertama adalah apa itu narkotika. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat baik itu dari tanaman atau bukan tanaman, baik itu dia sifatnya sintesis ataupun semi-sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, yang dapat menghilangkan rasa, kemudian dapat menurunkan atau menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan. Nah, jadi itu adalah definisi dari narkotika. Kemudian yang kedua, apakah itu pengertian dari psikotropika? Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika itu didefinisikan sebagai zat atau obat baik yang itu alami ataupun yang sintesis yang bukan narkotika tapi berkhasiat psikoaktif, dapat dengan melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat dapat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Jadi teman-teman, psikotropika itu zat yang mempengaruhi kondisi mental atau berkhasiat psikoaktif tetapi tidak termasuk narkotika. Dan yang ketiga adalah zat adiktif lainnya. Itu maksudnya adalah zat atau obat yang berkhasiat psikoaktif atau mempengaruhi kondisi mental tetapi tidak termasuk narkotika maupun psikotropika. Contohnya seperti nikotin yang ada pada rokok, kemudian kafein, kemudian alkohol, inhalansia seperti bensin, lem, thinner, dan lain-lain. Jadi teman-teman, itulah definisi dari narkoba ataupun nafsa. Teman-teman, mengenai pembagian narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan dijelaskan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021, disebutkan bahwa narkotika itu dibagi menjadi 3 golongan, golongan 1, 2, dan 3. Nah, untuk golongan pertama itu adalah narkotika yang hanya boleh untuk kepentingan penelitian, tidak boleh untuk terapi, apalagi untuk disalahgunakan. Contohnya seperti heroin atau putau, kemudian kokain, ganja, sabu, katenon, tanaman khat, dan lain-lain. Kemudian golongan yang kedua adalah narkotika bisa digunakan untuk terapi, tetapi berpotensi tinggi untuk menimbulkan ketergantungan, seperti morfin, betadine. Ini biasanya digunakan untuk terapi nyeri di rumah sakit. Kemudian untuk golongan 3 itu adalah narkotika boleh untuk terapi dan berpotensi rendah untuk menimbulkan ketergantungan, misalkan kodein. Nah, itu adalah penggolongan narkotika. Kemudian selanjutnya adalah penggolongan psikotropika. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 dan dijelaskan oleh
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2021, psikotropika dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama adalah psikotropika. Golongan pertama ini psikotropika tidak boleh untuk terapi dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian karena berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Contoh dari psikotropika golongan pertama ini seperti dexchloroketamin, kemudian florbrazolam dan flualprazolam. Kemudian psikotropika golongan kedua itu boleh digunakan untuk terapi tetapi berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Contoh dari golongan 2 ini adalah metilfenidat, etiozolam, dan diklazepam. Kemudian psikotropika golongan 3 ini boleh digunakan untuk terapi dan berpotensi sedang untuk menimbulkan ketergantungan. Contohnya adalah pentobarbital, flunitrazepam, dan katina, dan lain-lain. Kemudian psikotropika golongan keempat itu boleh untuk terapi tetapi berpotensi rendah menimbulkan ketergantungan. Contohnya alprazolam, istazolam, alobarbital, dan lain-lain. Teman-teman, mengenai penggolongan nafsa juga dapat berdasarkan efeknya terhadap susunan saraf pusat. Dan berdasarkan ini maka nafsa dibagi menjadi 3 macam, yaitu depresan, stimulan, dan halusinogen. Yang pertama adalah depresan. Ini merupakan nafsa yang kerjanya menekan susunan saraf pusat sehingga menyebabkan penurunan kesadaran. Contohnya seperti golongan opioid seperti heroin atau putau, morfin, dan lain-lain. Contoh yang lain yang masuk golongan ini adalah obat golongan benzodiazepin. Kemudian yang kedua adalah golongan stimulan. Ini merupakan nafsa yang sifatnya itu meningkatkan kerja otak sehingga pemakainya menjadi lebih agresif, menjadi lebih aktif, lebih bersemangat. Contohnya seperti metamfetamin atau sabu, kokain, kemudian alkohol dosis rendah, nikotin yang ada pada rokok, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu adalah halusinogen. Ini adalah nafsa yang kerjanya itu menyebabkan halusinasi sehingga mempengaruhi perasaan dan pikiran. Contohnya seperti ganja, fensiklidin, LSD, tanaman kecubung, dan lain-lain. Baik teman-teman, demikianlah video saya pada kali ini mengenai pengertian atau definisi dari narkoba atau nafsa dan juga penggolongannya. Saya akhiri dengan pesan, janganlah menyalahgunakan narkoba atau nafsa, apalagi golongan yang pertama, dan tidak memperoleh obatan tersebut tanpa resep dokter. Karena akan merugikan diri sendiri dan akan berurusan dengan pihak penegak hukum. Demikian, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum.